Salam, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Selamat berjumpa lagi pada siang hari ini. Kembali kita akan melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu proses belajar kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, sebelum aktivitas mulai, kita diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak semua berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan untuk pertemuan hari ini kita langsung saja terkait dengan materi-materi yang perlu kita bahas pada siang hari ini, khususnya IPS kelas 5. Dan untuk pertemuan hari ini kita memasuki subtema 3 dan temanya masih kaitannya juga dengan tema yang kemarin, dan ini sangat menyambung dan terhubung terkait dengan temanya, dan begitu juga materi-materi yang perlu kita bahas pada siang hari ini. Dan untuk temanya pada siang hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat akibat listrik. Ini juga temanya mirip-mirip dengan yang kemarin. Dan untuk hari ini kita memasuki subtema baru, yaitu subtema 3. Dan untuk materinya itu ada di pembelajaran 1 di halaman 95 sampai 96. Dan di pembelajaran 1 ini ada 4 poin atau 4 rincian yang perlu kita pelajari secara bersama-sama. Yang pertama adalah berdiskusi tentang perkembangan dunia transportasi yang mempengaruhi perekonomian penduduk. Itu di halaman 95 sangat jelas sekali. Di situ ada 5 gambar di situ. 6 gambar di halaman 95. Di bagian atas itu ada mobil, dan di sebelah baratnya itu juga ada perusahaan kalau tidak salah itu. Begitu juga di gambar yang kedua, dan seperti ini contoh gambarnya di halaman 95. Silakan memperhatikan gambarnya. Ini adalah gambarnya terkait dengan pengaruh transportasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Itu poin yang pertama. Misalnya contoh mobil, pesawat, dan motor. Itu adalah salah satu alat transportasi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Misalnya contoh, di suatu kampung akan memiliki hasil kekayaan alam yang sangat tinggi, tetapi di sana tidak memiliki mobil ataupun jalur transportasinya itu tidak ada, tentunya mengalami kendala dalam proses menyalur barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke kampung misalnya. Itu adalah salah satu akan mempengaruhi dan akan memperoleh dampak yang negatif, bahkan dampak positif yang sangat menonjol terkait dengan tentang akan mempengaruhi kegiatan perekonomian penduduk. Itu poin yang pertama. Dan di situ sangat jelas sekali. Dan poin yang kedua adalah mengamati gambar dan membaca teks tentang peran alat transportasi terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya mobil, peran dan fungsi mobil sangat penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya produsen atau distributor menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari perusahaan ke perusahaan lain, atau misalnya contohnya dari perusahaan lalu distributor menyalurkan barangnya itu ke setiap warung-warung, misalnya di Denpasar, misalnya dari Kute, misalnya perusahaan besarnya dari Kute, terus akan menyalurkan barang dari Kute ke seluruh cabang, misalnya di Denpasar, di Gianyar, ataupun di Singaraja, misalnya di Klungkung.
Misalnya itu adalah salah satu peran atau fungsi peralatan atau transportasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Itu poin yang kedua. Dan yang berikut adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Di situ ada teks di halaman 95 terkait dengan alat transportasi, dan di sini ada bacaan atau wacana di halaman 96. Silakan lihat di halaman 96. Di situ sangat jelas sekali terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan. Itu di halaman 96. Silakan mempelajari dengan baik dan teliti, dan pada intinya di sini terapkan atau budidayakan kebiasaan membaca. Itu sangat penting sekali bagi anak-anak. Dan poin yang keempat adalah mencari tahu proses distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri. Misalnya di sini proses distribusinya di sini dari desa, misalnya hasil pertanian dari desa, misalnya beras, menyalurkan beras dari desa ke kota. Terus perikanan, misalnya dari Tanjung Benoa, semua bahan-bahan ataupun hasil perikanan atau hasil nelayannya, induknya itu di Benoa, lalu dari sana akan menyalurkan barang-barangnya ke seluruh tempat atau ke seluruh daerah misalnya, atau barangnya diekspor ke luar negeri ataupun di luar daerah misalnya. Tentunya distribusinya di sini akan berjalan lancar jika semua peralatan atau transportasi yang digunakan berfungsi secara maksimal dalam proses kegiatan perekonomian di suatu perusahaan, baik di masyarakat maupun di desa-desa tertentu dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan poin yang berikutnya adalah di pembelajaran 5, itu di halaman 113 sampai 115. Silakan lihat di pembelajaran 5 di halaman 113 sampai 115. Di situ di pembelajaran 5 ini ada 4 rincian terkait dengan materi yang perlu kita bahas juga, yaitu berdiskusi tentang pengaruh penemuan radio terhadap kehidupan bermasyarakat. Itu di halaman 113 sampai 115. Misalnya di sini ditemukan radio memberikan dampak dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dan di sini ada 4 poin yang perlu kita pelajari tentang pengaruh radio dalam beberapa bidang. Misalnya di bidang komunikasi dan informasi. Dan di sini adalah radio sangat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi awal informasi dapat tersebar dari daerah ataupun cepat menyalurkan informasi dengan mudah. Dan yang kedua adalah di bidang politik dan pemerintahan. Di sini juga radio sangat penting, dan berperannya di sini adalah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, informasi proklamasi dapat tersebar dan diketahui rakyat Indonesia secara cepat. Dan pada intinya di sini adalah fungsi radio adalah menyampaikan berita kepada masyarakat, baik berita-berita yang baru maupun berita-berita lama yang akan disampaikan kepada masyarakat ataupun pada umumnya di seluruh Indonesia, yang terkait dengan pengaruh radio dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang berikutnya adalah di bidang ekonomi. Dan di sini sangat penting sekali juga, dan sangat berperan penting terkait dengan radio ini mengenai
iklan-iklan dan produk baru terkait mempromosikan suatu barang dalam proses kegiatan ekonomi dan dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya contoh, saya akan mempromosikan barang hasil produksi saya sendiri terkait apa yang saya lakukan, dan tentunya sangat mudah diketahui oleh orang lain jika saya menyampaikan informasi atau iklannya melalui radio, dan sangat membantu dalam proses perdagangan terkait dengan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita melakukan jalan-jalan. Misalnya ketika kita di bidang atau dalam proses kerjanya di di sales misalnya, kita menyampaikan informasinya melalui radio, tentunya sangat mempermudahkan dalam menyampaikan informasi-informasi baru terkait dengan produk-produk ataupun iklan-iklan yang baru supaya dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang berikutnya adalah di bidang seni dan hiburan. Di sini juga sangat penting sekali terkait dengan bidang seni dan hiburan, dan yang sangat menonjol sekali di sini terkait dengan hiburannya, dan sangat membantu sekali dalam menginginkan supaya kita selalu terhibur dan tanpa kita disuruh ataupun kita menyuruh orang lain bahwa kita harus begini begitu dalam proses perhiburannya. Dan tentunya ada jam tertentu dalam menghiburkan atau menyiarkan lagu-lagu yang sangat populer, bahkan kita nostalgia dalam proses hiburannya, dan ini juga sangat penting dalam bidang seni dan hiburan sehingga dapat didengar oleh orang lain secara umumnya. Dan itu adalah pengaruh radio dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah yang kelima. Di sini radio ini sangat peran penting dalam kehidupan sehari, yaitu memberikan informasi bagi masyarakat, misalnya informasi tentang lalu lintas ataupun kecelakaan yang terjadi akan disiarkan melalui radio. Dan di sini juga akan memberikan hiburan bagi masyarakat, dan ini sudah dipertegaskan kembali tadi di poin yang terakhir. Dan di poin yang kedua juga radio ini sangat penting dan akan memberikan hiburan kepada masyarakat pada umumnya. Dan yang berikutnya adalah poin yang ketiga adalah menulis pengaruh ditemukannya dalam beberapa bidang. Misalnya di sini di halaman 115, pengaruh radio di bidang seni dan hiburan. Di sini juga ada beberapa dampak positif dan negatif dari benda penemuan berikut ini. Misalnya di halaman 115 di situ ada gambar terkait dengan gambar handphone dan laptop di situ, dan di sini tentunya akan mempunyai dampak positif dan negatif. Misalnya di sini di poin yang pertama atau gambar yang pertama akan mempengaruhi kepribadian seseorang atau orang lain. Misalnya contoh dampak positifnya, kita menggunakan HP, tentunya kita mempermudahkan proses berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Misalnya contoh, saya dari Flores atau dari NTT misalnya, dan orang tua saya di sini dan saya di kampung. Tentunya mempermudahkan dalam penyampaian komunikasi, atau misalnya bertanya kabar, bagaimana kabarnya, dan seterusnya. Itu adalah manfaatnya, akan memberikan informasi atau menyampaikan kabar-kabar atau terkait hal-hal yang sangat penting. Dan di sini juga HP
sangat berfungsi juga di bidang pendidikan. Dengan menggunakan HP kita dapat mengakses semua pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak memahami atau kurang mengerti. Dengan membuka internet kita dapat mengerti dan memahami terkait materi yang perlu kita pelajari. Dan dampak yang negatifnya di sini adalah kebiasaan kita cenderung menyendiri. Misalnya contoh, dalam suatu keluarga ada perkumpulan atau gumulan kekeluargaan misalnya. Di sini kecenderungan individunya itu sangat menonjol sekali. Karena apa? Fokus dengan handphone. Orang lain berbicara, kita sedang bermain HP, ataupun orang lain bercerita, ataupun saling sharing, dan kita selalu kebiasaan untuk bermain HP. Dan di sini bahkan sampai sekarang mempunyai dampak yang negatif sangat menonjol sekali. Karena apa? Kebanyakan anak-anak sekarang lebih tenang bermain HP daripada ngobrol dengan orang tua ataupun kakaknya. Lebih penting bermain game daripada kekeluargaan. Itu adalah dampak yang negatifnya. Lalu yang kedua adalah laptop. Di sini juga akan mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dan selanjutnya silakan anak-anak mencari tahu apa dampak positif dan negatif terkait dengan laptop. Dan di sini tentunya akan mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dan untuk ini silakan anak-anak akan mencari tahunya terkait dengan gambar di halaman 115. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan saya sarankan untuk materi-materi yang sudah kita pelajari dimohon dipelajari kembali, karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Dan silakan mempersiapkan diri baik-baik dalam proses mempersiapkan ujian kita di minggu yang akan mendatang, dan akan mempelajari kembali materi-materi yang saya sudah sampaikan. Dan untuk soalnya itu saya ambil dari buku 5A sampai 5C, khususnya kelas 5. Begitu juga mata pelajaran PKN dan IPS pada siang hari ini. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan jika tidak mengerti atau kurang memahami, silakan bertanya langsung dengan saya, baik melalui WA grup maupun WA pribadi. Silakan, dan tetap semangat untuk belajar dan jangan patah semangat. Baik, selamat siang, selamat belajar, Tuhan memberkati.